فضل بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Hadratul Mukarramin wa Muhtaramin ingkang sanipun para kiai, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Rawuh Kiai Haji Romlan Bisri ingkang tansah kawula taklimi, Bapak Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Penutup Basuki yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Penutup Basuki panjenenganipun Kandidat Doktor Haji Zainur Rahman. Aku pernah kalian SSY ini wae. Aku SSY lagi dan hilang ganti Doktor Rock. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Imron Sayyidi SHI yang kami hormati, segenap waka yang ada di Madrasah Sanawiyah yang kami hormati, seluruh ustadz Madrasah Sanawiyah yang kami hormati, anak-anakku sekalian, peserta ujian tahun 2024-2025 ataupun kelas 9 yang sangat kami cintai. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anak tampil di depan, aku kirasan-rasan cah MTS kok payu-ayu men yo, gede-gede men yo, wonge kok apane iki. Dan alhamdulillah begitu tampil di depan sini semua terpukau dengan penampilan anak-anak. Tepuk tangan untuk anak-anak. Yang namanya tari Aceh itu gak gampang latihannya. Bolak-balik enek sing ketutuk tangan ki bolak-balik ketika latihan. Lah, ini tadi begitu tampil begitu bagusnya, sampai merinding saya. Bener, merinding. Ya, sampai rokokku ceblok sampai. Lah ya, wis bocah ayu-ayu, tampilannya api. Terus yang bikin meneteskan air mata ketika tampilan yang terakhir yang pakai baju hitam-hitam tadi, Masya Allah. Itu derdek hatiku, derdek. Loh ya. Nah, ini membuktikan salah satu berarti sebenarnya pendidikan di MTS ini berhasil. Perjuangan para guru-guru yang begitu, Masya Allah, tanpa mengenal lelah ini sesuai dengan yang diharapkan. Bukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan. Terus kalau anak-anak punya bakat yang semacam ini, saya sering terlintas di hati saya itu. Ini khususnya Penutup Basuki ini, kalau ada acara-acara pengantin, ketika ada acara-acara tari pagar pengantin, itu yang banyak sering ngebon dari SMK yang jauh-jauh di Blitar sana. Ini ngebon
dari jauh-jauh bayari yo larang. Alangkah indahnya kalau MTS nanti mampu, dan saya yakin mampu. Kalau sekedar mengadakan katakanlah tari pagar pengantin adat Sumatera Selatan ini anak-anak kita tadi kalau kita bina yakin mampu. Betul kan? Mampu, yakin mampu. Tergantung yang membimbingnya, sing ngaljari iso ora karya. Itu kalau saya melihat sering, karena kebetulan di Pemetung Basuki ini setiap ada ijab kabul itu pasti saya hadir, dan itu sering melihat ngundang soko jobo yang dari SMK Muhammadiyah itu berapa kali diundang Pemetung Basuki untuk mengadakan tari bakar pengantin. Bu iya kita ini dia lihat yang semacam ini tadi, masya Allah itu pasti lebih bisa, dan saya yakin lebih bagus kalau memang itu dibina dengan baik. Ini loh, makanya kalau kita lihat lagi ya, dari MTS sampai ke aliyah, tamat aliyah, ini banyak bukti yang menjadi pramugari di pesawat sana itu banyak. Kenapa? Karena anaknya cantik-cantik. Anaknya cantik-cantik, duhur-duhur, terus akhlaknya juga cantik. Sing lanang akhlaknya cantik ora kira-kira? Sing lanang akhlaknya cantik ora? Ya harus cantik akhlaknya. Lihat temanya ini. Generasi milenial yang berkarakter. Yang berkarakter sukses menggapai impian. Artinya yang berkarakter saja yang sukses. Kalau kalian meskipun pinteris sundul langit ning kok orang duwe akhlak yang mulia, tidak sukses. Ini loh, terutama yang laki-laki nang sekolah wis bodoh ngerokok apa urung? Tenane sing delak-delik nang mburi kono ke sapa? Ya. Jadi artinya meskipun kamu pintere luar biasa ning kok akhlake orang apik, panggah ora iso dadi sukses menggapai impian. Makanya betul yang dikatakan kepala madrasah aliyah tadi, yang bagus kalian ini andekan mau melanjutkan kok ke sekolah umum eman-eman. Kenapa? Di sekolah umum itu agama hanya agama tok, tapi kalau di madrasah aliyah ada yang namanya Quran hadis, ada yang namanya fikih, ada yang namanya akidah akhlak. Kalau di umum ya mikir agama tok gene tambahan. Nanti kalau kamu sudah terjun di masyarakat, piye carane ngulesi mayit orang ngerti. Piye carane ngimami tahlil orang ngerti. Piye carane nyolati jenazah orang ngerti. Mandeni jenazah orang ngerti. Tapi kalau di madrasah aliyah komplit. Kamu di bidang teknologi pinter, di bidang agama pinter, apalagi di bidang akhlak. Coba perhatikan, saya hanya menyampaikan dua kata. Jadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Paham orang? Jadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting untuk jadi orang baik. Meskipun jadi orang penting, tapi kalau nggak baik, nang dhuwur kae delon wong nyolongi duwite rakyat, masya Allah. Sekarang yang jadi hakim, jadi apa itu namanya pengadilan, yang menjadi apa itu namanya petugas-petugas di KPK,
itu kalau tidak disertai dengan iman yang kuat itu berbahaya. Kenapa? Sering-sering nyolongi duit rakyat. Tuh, sering-sering nyolongi duit rakyat. Kenapa? Karena dia tidak punya berkarakter alias jadi orang baik. Nah ini makanya kalian selama di madrasah sanawiyah sudah dididik berakhlakul karimah, ketemu dengan gurunya dengan sopan santunnya, menundukkan kepalanya, itu mulai dari sini sudah ditanamkan karakter yang baik. Artinya bagaimana? Sampai kapanpun nanti karakter yang baik itu harus dipertahankan. Mau kamu jadi pejabat, tetap jadi karakter yang baik. Mau kamu jadi pedagang, tetap jadi karakter yang baik. Mau kamu jadi kiai pun tetap mempunyai karakter yang baik. Bahkan jadi maling pun punya karakter yang maling punya karakter baik. Nyuwun sewu kula badhe nyolong, enek ora? Enggak enek. Nah, itu jadi, tapi masya Allah kalian tetap harus ingat, tadi disampaikan oleh Ustaz kalian wali dari kelas 9. Lek sampean wis taman aliyah, terus perguruan tinggi, terus jadi orang sukses, jangan sekali-kali kalian melupakan ustadz-ustadzah kalian. Ketika sampai nanti ketemu dengan Pak Gatot misalnya, Pak Gatot, salam, jabatan tangan, tetap cium tangan. Kalian kira-kira saiki sik padha kelingan ora? Guru-gurumu ki sing paling kereng sapa jan? Enek apa ora? Jajal sing lanang, gurumu sing paling kereng sapa le? Baik semua. Iya nang ngarepe gurumu ra wani. Lah tak takoni nang omah dhewean mesti wani. Semuanya mengajarkan kebaikan. Jangan sampai nanti kalian setelah keluar lupa dengan ajaran guru-gurumu semuanya. Masya Allah, saya sudah tua, sering ketemu dengan dulu anak murid kami di sini. Karena sudah tua, sudah lupa dengan wajahnya. Iki sopo orang ngerti. Ya, iki sopo orang ngerti. Suatu hari pernah ketika saya naik bis, tahu-tahu begitu saya turun akan bayar, tahu-tahu wis diongkosi dhisik. Itu nggak tahu siapa, katanya muridnya dulu ketika di aliyah. Ketika saya masuk restoran pernah juga wis dibayari dhisik. Orang ngerti sopo sing bayari, katanya juga murid saya. Loh, yang semacam itu loh. Masya Allah. Itu jasa dari seorang guru. Makanya Masya Allah, jasa yang paling mulia itu tidak ada yang melebihi jasa seorang guru. Kenapa? Karena dia yang mengarahkan kalian dari minat dulumat ilan nur. Makanya kemarin setelah kita sama-sama merayakan ulang tahun ataupun hari Kartini, di situ kan tertulis slogannya Raden Ajeng Kartini apa? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Itu sebenarnya diambilkan dari ayat Al-Quran, minal dzulumati ilan nur. Sebenarnya itu. Namun karena dipopulerkan di tingkat nasional, tidak diambilkan kalau itu dari ayat Al-Quran. Nah, kemudian terus nanti mau kemana kalian? Tadi disampaikan ojo nganggep lek wis oleh ilmu akeh ko madrasah sanawiyah. Dan jangan kalian sekali-kali mengatakan saya sudah tamat MTS. Jangan.
Lah terus bagaimana? Saya baru tamat MTS. Baru tamat MTS. Artinya apa? Yang akan kalian lakukan itu masih panjang. Nanti masih ke aliyah, nanti masih ke perguruan tinggi. Alangkah bangganya kami nanti kalau kalian sekarang ini adalah murid-murid dari Bapak Ibu guru sekalian, terus nanti kalian sudah punya gelar doktor. Nah, ini di sini ini Mbah Jen ini juga anak murid saya. Sebentar lagi akan meraih gelar doktor. Loh, bangga, kami bangga. Anak murid saya sudah mencapai gelar doktor, bangga. Itu loh, bukan kok merasa wah gurunya disalib. Ya malah justru itu yang kami harapkan. Justru disalib itu yang kami harapkan, kok bukan kok semata-mata hanya apa itu panggah nang komo, bukan, tapi harus lebih tinggi. Orang dikatakan sukses, guru dikatakan sukses, manakala anak muridnya itu melebihi pendidikannya daripada gurunya, itu dikatakan sukses. Lele sik panggah wae, masya Allah. Nah, ini deh. Terus kalau anak yang dari madrasah, baik madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah, itu ilmunya selain ilmu agamanya matang, ilmu umumnya juga matang. Kemarin kalian lihat di Palembang itu Pak Prabowo datang ke Palembang. Siapa Pak Prabowo itu? Presiden Republik Indonesia. Pak Presiden datang ke Palembang pada tanggal 23 April kemarin. Untuk apa? Untuk melaksanakan Gerina, Gerakan Indonesia Menanam. Nah, anehnya yang memotori Gerina itu bukan dari kalangan akademisi, bukan. Tapi yang memotori Gerina itu adalah seorang ulama yang kalian juga sudah kenal, yakni Ustaz siapa? Adi Hidayat. Nah, coba Ustaz Adi Hidayat ini seorang ulama besar, pakar hadis, pakar tafsir, tapi masih juga sempat memikirkan bagaimana cara di daerah Palembang itu banyak puluhan ribu hektar rawa-rawa nggak bisa difungsikan, orang kena ditanduri, orang kena dikai iwak. Sekarang dengan teknologi yang diperoleh oleh Ustadz Hidayat itu, Palembang nanti akan bisa ditanami oleh padi semuanya. Kenapa? Karena beliau berusaha dan beliau sadar bahwasanya kekuatan Indonesia, kekuatan negara itu terletak pada pangannya. Kalau pangannya itu kuat, penghasilannya itu kuat, maka Indonesia akan menjadi kuat pula. Tapi kalau pangannya kurang, maka ekonomi di Indonesia akan juga menjadi lemah. Nah, ini malah seorang ustaz, seorang ulama besar yang mengatakan, yang mempunyai gagasan semacam itu. Loh, ini loh, kok ada ulama yang punya gagasan semacam itu? Karena ilmunya beliau adalah ganda. Meskipun nggak katakanlah punya gelar apa-apa, tapi kenyataannya Masya Allah, kehebatannya luar biasa. Sampai-sampai nanti ada program yang namanya tanaman bertingkat. Bawahnya itu kolam, atasnya itu padi, atasnya lagi padi. Itu sampai bertingkat, programnya semacam itu. Nah ini, makanya diadakan Gerina, Gerakan Indonesia Menanam. Anehnya yang memotori justru malah ulama. Ini loh anak-anak sekalian. Jadi jangan nanti wah aku tamatan madrasah isopo lu. Ya, sekarang ini kebanyakan yang dari tentara-tentara itu, kebanyakan sekarang polisi juga itu yang direkrut dari orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, yakni yang notabene-nya berpendidikan madrasah.
Kenapa? Karena minimal dia memiliki ilmu agama. Orang umum toh. Jadi anak-anak jangan khawatir, asalkan nanti orangnya itu cakap untuk masuk tentara, silakan daftar ke tentara. Banyak sekali alumni madrasah aliyah yang jadi tentara, jadi polisi, jadi apalagi pejabat, itu banyak sekali. Jadi jangan khawatir nanti kalau saya tamat aliyah, tamat pondok pesantren, iso opo, jangan khawatir. Tergantung dari orangnya kreatif atau tidak. Namun bagaimanapun juga yang paling pokok itu adalah berkarakter. Nah ini yang paling pokok. Nanti kalau ketemu dengan ibunya begitu sampai di rumah, assalamualaikum, salaman, jabatan tangan, cium tangan. Biasa ngono porong le. Kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, jabatan tangan dengan ibunya, cium tangan, apa enggak? Enggak. Yang putri biasa salaman karo ibunya apa enggak? Salaman, cium tangan apa enggak? Nah, itu sampai kapanpun pendidikan yang dari madrasah sanawiyah jangan hilangkan. Terus lek krungu adzan padha budal salat apa ora? Lek krungu adzan padha budal salat apa ora? Enggak. Wah, iki. Lek subuh tangi jam piro? Jam 6. Wah, iki. Ojo jujur-jujur nemen to. Rada kapusi ra apa-apa. Lek jam 6 ki yo terus salate salat apa? Salat duha campur kunut. Nah ini loh. Jadi karakter harus tetap dibawa sampai kemanapun juga. Jangan hanya puas mencari ilmu cukup di madrasah sanawiyah, tapi sampaikan ke madrasah aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ketika nanti ketemu dengan ustadznya, sekali lagi jangan gampang melupakan. Kok aneh kan nanti menjadi orang sukses, kok sampai lihat gurunya masih begitu-begitu saja, dalam ekonominya kurang mampu, iyo dibantu. Pernah suatu ketika ada anak yang tamat dari aliyah, waktu itu anak itu terkenal akhlakul karimahnya memang luar biasa. Ketika dia panen pisang, karena dia punyanya pisang, oleh pisang sak tundun diterne nanggone gurune. Ya. Oleh pisang sak tundun diterne nggone gurune. Gurune mikir, wah lagi bocah kok pakai HP men. Kamu kok ndelok ekonomi sik panggah pas-pasan. Melas gurune niku wae. Akhire dikei pitik nang gurune. Dikei pitik dimu saya akeh dhek crito. Aku dikei pitik nang Pak Guru. Lah nyapa dikei aku mikir kei gedang sak tundun. Lah kok nang guruku dikei pitik. Akhirnya koncone sing dijak ngobrol kan niate beda. Wah, elek kae kancaku dikei gedang sak tundun, dikei pitik, dibales pitik, saiki aku tak nyai pitik. Engko mesti dikei wedhus. Lah ternyata tenan dhek loro nggawa pitik, tapi niate gen oleh wedhus. Begitu gurune mengklingali, wah iki sing ngerti kene apa iki ya? Wah, lagi anaknya gedang lek ngei dhek iki wis dikei gedang wae lah. Akhire ngei pitik malah diijoli gedang. Niate gen oleh wedhus ning nyatane malah mekor oleh gedang. Artinya bagaimana anak-anak sekalian, keikhlasan yang diberikan kepada seseorang itu betul-betul nggak ada pamrih sama sekali. Ojo sampai niate duwe pamrih, aku gen oleh ijol sing luwih gede, ojo. Ya, harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan membalas itu. Nah,
Sekarang ini segenap ustadz-ustadzah ini sudah didik kalian, Masya Allah, selama 3 tahun. Kalian kadang-kadang ketika terlambat dijewer, kalian kadang-kadang ketika melanggar aturan dijewer. Itu bukan mau semata-mata dendam dengan kalian, bukan, tapi semata-mata demi kebaikan kalian. Nah, oleh karena itu harapan kami, apa yang sudah disampaikan oleh segenap ustadz-ustadzahnya itu dipertahankan untuk diamalkan sampai kapanpun juga. Dan harapan kami, gak usah kemana-mana kalian melanjutkan, cukup ke MA Al-Ikhlas. Setuju? Setuju semuanya? Alhamdulillah. Anak sekalian, Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak perlu panjang lebar. Yang perlu kami sampaikan, harapan kami semuanya setelah lepas dari MTS Al-Ikhlas, kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Syukur-syukur kalau berada di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sholli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Zat yang memiliki ilmu, berikanlah ilmu kepada putra putri kami dengan ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat, yang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikan yang baik. Ya Allah, bimbinglah putra putri kami ya Allah ke jalan yang Kau ridhoi. Jangan Kau biarkan ya Allah putra putri kami ke jalan yang Kau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan kepada ustadz-ustadzah kami untuk melanjutkan perjuangan demi untuk mendidik putra putri kami agar lebih baik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, berilah kesabaran kepada kami, berilah tambahan ilmu kepada kami, sehingga kami betul-betul mampu untuk menjalankan tugas sebagai guru, sebagai pendidik di Madrasah Sanawiyah ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah aku memohon. Oleh karena itu kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.